Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka besok akan mendaftar ke KPU untuk maju sebagai peserta Pilpres 2024. Namun, semenjak diumumkan sebagai cawapres di Kertanegara, Prabowo dan Gibran belum pernah tampil bersama. Apakah ini lantaran PDIP juga memasukkan nama Gibran sebagai juru kampanye nasional untuk Ganjar dan Mahfud MD? Lantas, bagaimana persiapan pendaftaran Prabowo Gibran besok ke KPU pemirsa? Dan bagaimana pula status Gibran di PDI Perjuangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu ada Bang Habibur Rahman. Kemudian juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Prof. Burhanuddin Muhtadi, begitu ya. Nah, pertama saya ingin ke Gerindra terlebih dahulu. Mas Habib, ini kita ingin tahu besok Prabowo dan Gibran akan berangkat menuju ke KPU. Akan seperti apa teknis dan mekanismenya? Dan termasuk juga apakah sebetulnya kita penasaran, Gibran sudah keluarkah dari PDIP? Halo, Mas Habib? Halo? Ya, benar. Besok Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mendaftar di KPU sebagai pasangan capres dan cawapres. Ya, kita tahu sebagaimana diatur di konstitusi kita bahwa pasangan capres dan cawapres ini diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan tidak mensyaratkan seseorang capres dan cawapres harus menjadi anggota partai politik tertentu. Ya, jadi kami tidak tahu apakah status Mas Gibran besok masih anggota PDIP atau tidak, ya. Tetapi yang jelas beliau dicalonkan oleh koalisi partai politik, ya. Gabungan partai politik, ada 4 partai parlemen ya yang memiliki suara sah nasional, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN dan Partai Demokrat. Jadi masalah hal ihwal terkait status keanggotaan Mas Gibran di PDI Perjuangan, ya, kami tidak mengintervensinya, ya. Monggo diselesaikan baik-baik oleh Mas Gibran. Seperti apa aturannya juga di PDI Perjuangan kami nggak ngerti. Yang jelas kami menghormati PDI Perjuangan dan kami menghormati Mas Gibran sebagai individu yang merdeka atas dirinya sendiri. Jadi kami tidak bisa mengintervensi sampai sejauh apa status keanggotaan Mas Gibran saat ini. Kabarnya mau ada minta waktu Pak Prabowo ketemu dengan Bu Megawati untuk kemudian meminta restu begitu mengambil Gibran. Sebetulnya sudah beberapa waktu ya memang Pak Prabowo minta waktu ya ingin berkomunikasi dengan Ibu Mega ya, tapi sampai saat ini kita belum tahu apakah dijadwalkan atau belum, sudah dijadwalkan atau belum. Kita siap saja Pak Prabowo. Ya, jadi berarti soal status ini tidak akan mengganggu ya, jadi akan berjalan aja sesuai dengan yang diagendakan, karena besok adalah hari terakhir. Halo, ya gimana? Sorry kurang. Jadi soal status tidak mengganggu ya Bang Habib ya, tetap sesuai dengan yang dijadwalkan. Ya, jadi gini ya, secara legal ya status keanggotaan Mas Gibran tidak menjadi persyaratan pendaftaran. Tapi dalam konteks politik tentu itu harus diselesaikan oleh Mas Gibran sendiri, yang bersangkutan sendiri dengan PDI Perjuangan. Hal mana juga terjadi di praktek-praktek sebelumnya, misalnya ketika Pak Yusuf Kalla maju bukan dari Golkar di tahun 2004 dan tahun 2014. Begitu juga ketika Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang waktu itu kader kami berkomunikasi intens dengan P3 yang infonya waktu itu adalah nawaitunya ingin menjadi wakil presiden. Kami tidak memandang negatif apa yang dipraktekkan Pak Sandiaga Uno karena yang namanya berpolitik itu merupakan kemerdekaan orang per orang. Baik. Saya ingin ke Prof. Burhan kalau begitu. Mas Burhan, kalau kita lihat secara legal tidak ada masalah, tapi secara politik sepertinya masih ada yang ganjel begitu. Ini efeknya apa nih ke pencalonan Prabowo Gibran? Setahu saya tidak ada masalah ya berkaitan dengan legalitas pendaftaran Prabowo Gibran. Tentu ada masalah etis, tetapi secara formal tidak problematik. Meski setahu saya dalam ADRT PDI Perjuangan, jika ada kader PDI Perjuangan yang maju melalui koalisi partai lain, itu otomatis keluar dari PDI Perjuangan. Nah, memang sepertinya ada
tarik-menarik ya di antara dua belah pihak. PD Perjuangan tidak ingin memberikan hukuman secara publik karena nanti dikhawatirkan memberi semacam efek melodramatik kepada Mas Gibran, sehingga menaikkan citra Mas Gibran jika dikeluarkan secara publik. Tapi saat yang sama PD Perjuangan juga tidak melakukan apapun. Jadi terlihat PD Perjuangan lebih lunak dibanding sikap mereka terhadap kader lain. Nah, mungkin karena atensi publik terhadap kasus ini demikian besar. Yang kedua, tadi dalam rangka mengurangi kesan bahwa PD Perjuangan yang tanda kutip menzalimi Mas Gibran kalau Mas Gibran dikeluarkan secara publik. Tetapi PD Perjuangan juga tidak nganggep kalau orang Jawa bilang ya. Jadi tidak dipanggil, tidak dimintai pertanyaan atau interogasi, sama sekali tidak. Ini berbeda misalnya ketika Mas Gibran sempat bertemu dengan Pak Prabowo beberapa bulan lalu dalam acara relawan Gibran yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saat itu Mas Gibran dipanggil ke DPP. Sekarang sepertinya PD Perjuangan sudah siap maju dengan skenario tanpa atau dengan Gibran dalam Jurkamnas mereka. Nah, memang masalah etik ini saya kira yang harus dituntaskan, dan pada titik ini pertarungan bukan sekedar aspek legal formal, tetapi aspek etika dalam rangka memperebutkan hati publik, opini publik. Nah, ini yang sekarang kita lihat, kita cermati mengapa sepertinya ya ada semacam hubungan yang tidak harmonis tapi tidak ingin ditampakkan secara terbuka ke publik. Oke, itu kan kalau bicara soal Gibran dengan PDIP-nya. Lantas kalau kita melihat juga setelah dideklarasikan Gibran ini menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto, keduanya ini belum pernah tampak berbarengan. Mas Burhan, apa yang mungkin bisa kita tangkap dengan soal mereka yang sampai sekarang belum bersanding lah begitu? Ya, ini menarik ya, karena sudah beberapa kali Mas Gibran bahkan di hari kemarin ya, hari Minggu atau Sabtu kalau tidak salah, sudah diumumkan sebagai cawapres Pak Prabowo bersama partai lain. Tetapi Mas Gibran belum terlihat bersama dengan Pak Prabowo. Di acara Golkar sudah, kemudian bersama ketua umum partai pendukung Pak Prabowo yang lain sudah. Tetapi dengan Pak Prabowo mungkin ada pertemuan di belakang layar, tetapi belum terlihat bersama. Nah, saya sih menduga ini bagian dari strategi Mas Gibran, karena beliau secara formal masih menjabat sebagai wali kota Solo. Mungkin pertemuan atau penampilan berdua secara publik akan diperlihatkan besok pas pendaftaran. Jadi ibarat pengantin dalam tradisi Jawa itu dipingit ya. Jadi sepertinya Mas Gibran sedang dipingit tanda kutip ya, sebelum besok melangsungkan tanda kutip ya pernikahan politik, dibawa ke KPU bersama para pendukung Pak Prabowo yang lain. Oke, saya ingin dengar alasannya langsung dari pihak Gerindra, Mas Habib. Kenapa kemudian belum pernah bersanding? Apakah memang ini sebagian dari strategi politik Gerindra dan juga Mas Gibran itu sendiri? Nanti dijawab setelah jeda. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.